Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Jumpa lagi dengan channel Mas Guru. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pengetahuan, memberikan informasi untuk sobat semuanya, yaitu berkaitan dengan bank, seperti background kita yang kita pakai hari ini. Nah, di video sebelumnya saya sudah membuatkan sebuah tutorial, yaitu bagaimana caranya untuk menghapus SMS notifikasi untuk Bank BRI. Nah, untuk sobat yang pengen tahu caranya, saya letakkan di deskripsi ya linknya, silahkan disimak. Nah, di situ muncul pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik, yang mana dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa para nasabah itu tidak tahu bahwa setiap bank itu memotong biaya untuk SMS notifikasi yang diaktifkan. Karena apa? Karena di situ banyak yang memberikan pendapat bahwa mereka akan pindah bank. Nah, padahal meskipun pindah bank akan tetap terpotong SMS notifikasi juga kalau diaktifkan. Jadi seperti itu. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang bank. Yang pertama adalah potongan-potongan apa saja sih kalau kita buka rekening bank. Kemudian berapa sih biaya SMS notifikasi dari beberapa bank, terutama untuk bank-bank besar yang ada di Indonesia. Jadi itu poin utamanya ada dua. Nah, langsung saja ya sobat ya. Seperti kita ketahui, nah kalau sobat itu nabung di bank, semakin banyak buku rekeningnya, itu artinya semakin banyak potongannya. Jadi seperti itu, karena setiap buku rekening itu ada potongannya masing-masing. Nah, sekarang kita jelaskan untuk potongannya apa saja. Nah, yang pertama ya, yang pasti, ketika sobat punya buku rekening, sobat sudah buka nih, kita anggap ya, buka buku rekening, entah itu bank apapun ya, karena semua bank sama potongannya. Nah, nanti sobat akan mendapatkan dua buah potongan paling tidak. Nah, minimal satu buah potongan. Potongan apa namanya? Yaitu potongan yang berupa biaya administrasi bulanan. Jadi seperti itu sobat. Nah, jadi untuk sobat yang punya buku rekening, itu setiap bulannya akan terpotong yang namanya biaya administrasi. Jadi seperti itu sobat. Dan itu dipotongnya setiap bulan. Nah, kemudian yang kedua. Nah, ketika sobat mengaktifkan yang namanya kartu ATM, nah ada lagi tambahan potongan berikutnya. Jangan dikira ATM itu gratis ya sobat ya. Memang dalam pembuatannya seakan-akan gratis, namun setiap bulan akan ada biayanya, yang namanya adalah biaya kartu ATM. Terserah itu sebutannya biaya apa, yang jelas biaya kartu ATM, kita sebutnya seperti itu saja sobat ya. Dan itu setiap bank sama, semua bank memotong biaya kartu ATM ketika sobat mengaktifkan kartu ATM. Jadi sudah dua. Kemudian yang ketiga ini tidak semuanya bank ada ya, beberapa bank ada dan ada juga yang tidak, yaitu penalti saldo minimum. Nah, apa itu? Jadi ketika sobat saldo yang ada di rekening itu kurang dari nilai minimum, misal nilai minimum di rekening adalah 50.000. Kalau kurang dari 50.000 maka akan terkena potongan. Namun biaya minimumnya itu tergantung biaya bank masing-masing. Nah, jadi itulah biaya potongan yang basic. Nah, kemudian yang keempat ada lagi sobat. Yang keempat ini adalah biaya SMS notifikasi yang telah kita bahas di awal video tadi ya sobat ya. Nah, untuk biaya SMS notifikasi perlu diketahui bukan cuma Bank BRI ya yang memotong. Jadi seperti itu, perlu diperhatikan ya. Bukan cuma Bank BRI, tapi semua bank. Nah, untuk pemotongannya itu bervariasi. Ada yang motong langsung dari rekening, ada yang motong dari pulsa, yang jelas berbayar dan biayanya berbeda-beda. Nanti kita akan bahas ya biaya masing-masing. Perlu ditekankan ya, untuk SMS notifikasi itu berbayar. Nah, di sini di layar bisa kita lihat ya, di sini ada Brimo ya dan ada Betang Mobile. Karena saya menggunakan kedua bank itu ya, Bank BRI dan Bank Kalteng. Nah, untuk kedua bank ini sebagai contoh ya. Nah, ini Brimo dan Betang Mobile itu adalah aplikasi dari kedua bank tersebut. Nah, perlu diperhatikan, SMS notifikasi itu tidak ada hubungannya dengan aplikasi dari bank ya. Mau ada aplikasinya mau tidak, selama sobat itu transaksi, ada uang masuk atau uang keluar, itu akan tetap dipotong kalau nominalnya itu melebihi batas minimal yang sobat tentukan. Jadi seperti itu. Dan perlu diketahui, SMS notifikasi itu bukan harus bank yang nanggung ya. Karena apa? Karena SMS notifikasi itu kan SMS yang dikirimkan kepada nasabah. Berupa apa? Berupa isian, baik itu uang keluar ataupun uang masuk. Jadi yang memerlukan informasi tersebut adalah nasabah, bukan pihak bank. Dan itu tidak wajib sobat.
Kalau sobat mau mengaktifkan silahkan, kalau tidak silahkan. Namun, nah ini minusnya adalah di sini. Ketika sobat mengaktifkan, nanti kan cuma ditanya tuh di bank biasanya. Kalau buka rekening, mau mengaktifkan SMS notifikasi atau tidak? Nanti SMS notifikasi itu untuk batas minimumnya bisa diatur. Biasanya seperti itu, diberi penjelasan. Namun, tidak diberi penjelasan bahwa SMS notifikasi itu berbayar. Karena SMS yang dikirimkan ke kita dari operator, ya pastinya bank itu berhubungan dengan operator, entah itu Telkomsel, entah itu Indosat, dan lain sebagainya. Nah, jadi tidak mungkin bank itu yang membayar ke operator. Jadi pasti nasabah yang menanggung. Jadi bukan ini itu tipu-tipuan ya. Tapi ketika kita SMS, ibaratnya ya kita SMS ke orang, pasti kita terpotong pulsanya. Nah, di sini juga cuma di sini bedanya adalah SMS-nya masuk, namun itu adalah keperluan nasabah. Jadi seperti itu, jangan perlu diketahui ya, berbayar untuk semua bank. Nah, di sini kita akan lanjutkan untuk biayanya masing-masing ya, kita bahas masing-masing karena berbeda-beda ya sobat ya. Oke sobat semuanya, berikut adalah beberapa biaya SMS notifikasi dari beberapa bank. Nah, perlu diperhatikan sekali lagi ya sobat ya, SMS notifikasi itu tidak wajib, memang ditawarkan oleh pihak bank, namun tidak wajib. Dan perlu sobat ketahui, sobat itu tidak perlu membuka banyak-banyak rekening ya, karena semakin banyak rekening berarti semakin banyak potongannya. Seperti tadi ya, potongan yang sudah pasti kalau buka rekening ya, saya review kembali. Yang pertama adalah biaya administrasi yang pasti, wajib itu sudah pasti ya. Kemudian yang kedua, kalau kita mengaktifkan ATM adalah ada biaya kartu. Kemudian yang ketiga, ada juga bank yang menarik biaya penalti saldo minimum. Kemudian yang keempat, kalau kita mengaktifkan SMS notifikasi juga akan berbayar. Nah, di sini sebelum kita bahas biayanya, sebenarnya sobat bisa baca ya. Namun saya jelaskan, untuk SMS notifikasi itu ada bermacam-macam cara untuk menonaktifkan dan mengaktifkan ya, seperti itu. Mengaktifkan itu ada yang harus ke bank, ada yang bisa dari aplikasi. Untuk menonaktifkan juga seperti itu. Nah, ada yang bisa dari aplikasi, bisa yang ada juga yang langsung ke bank. Contohnya yang langsung ke bank adalah Bank BRI. Untuk BRI ini tidak bisa kita aktifkan, nonaktifkan atau mengaktifkan lewat aplikasi. Dari situ kita harus ke bank untuk menaktifkan atau menonaktifkan. Keduanya harus ke bank. Nah, sebelum ke bank, ini saya beri garis bawahi dulu. Di BRI itu tidak semua bank bisa menonaktifkan. Entah itu tidak bisa atau tidak mau, saya kurang paham. Yang jelas ada bank yang bilangnya tidak bisa, tapi saya menonaktifkan itu bisa aja. Nah, ketika sobat mendapat jawaban tidak bisa dinonaktifkan, maka dinaikkan saja nilai minimumnya. Ya kan, nilai minimum itu ada yang 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta seperti itu. Jadi kalau sudah mendapat jawaban tidak bisa dinonaktifkan untuk Bank BRI, langsung saja dinaikkan nilai minimumnya ya. Bikin aja 100 juta. Jadi kalau ada transaksi di bawah itu tidak akan ada SMS. Oke, langsung saja kita bahas. Untuk BRI ini biaya SMS notifikasinya adalah 750 ya sobat ya. Bisa dilihat di sini. Nah, 750 per SMS. Nah, ini ya sobat ya. Oke, jadi ini kita dapat ketika kita ada menarik uang atau kita transfer. Jadi narik atau nabung ya. Narik, ada uang keluar atau masuk lah, gitu. Uang keluar atau masuk itu akan ada SMS dan biayanya 750 per SMS. Dan perlu diketahui, untuk satu transaksi belum tentu cuma satu SMS, bisa beberapa SMS ya sobat ya. Bisa 2, 3, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau untuk sobat nanti di komentar ya, kalau ada yang komen, saya mendapatkan 1000, saya potongannya 1500 mas. Nah, berarti itu 2 SMS gitu ya sobat ya. Karena apa? Karena ya SMS notifikasi itu digabung biasanya sobat, tidak satu-satu gitu ya. Digabung beberapa SMS itu jadi satu potongan. Jadi seperti itu. Jadi jangan dikira biayanya lebih dari itu ya. Biayanya per SMS ya 750 ini. Nah, kemudian Mandiri bisa dilihat di sini, biaya Bank Mandiri itu adalah Rp500, bisa diamati di situ. Kemudian untuk BNI juga biayanya bisa dilihat di sini sobat ya. 600 untuk biaya SMS terima non finansial ya, dari Telkomsel itu 600 sampai 660. Kemudian untuk transaksi finansial, nah ini 1200 sampai 1320. Jadi untuk BNI juga ada potongan sobat, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke bank yang berikutnya ya sobat ya, BTN dan BCA yang belum kita bahas, bank besar-besar aja ya sobat ya. Nah, oke, untuk BTN bisa dilihat di sini. Bentar kita geser biar tidak tertutupi. Oke, bisa diamati di sini untuk BTN ya sobat ya. Nah, biayanya itu adalah 625 rupiah untuk transaksi minimal 500.000 rupiah. Jadi seperti itu, beda-beda ya sobat ya. Sementara untuk BCA, nah biaya SMS notifikasinya adalah 750
rupiah. Nah, untuk provider dalam negeri dan untuk provider luar negeri itu 2.000. Jadi seperti itu. Oke, jadi sudah clear ya, sudah jelas. Semua bank itu menerapkan potongan potongan untuk SMS notifikasi. Jadi bukan cuma BRI. Jadi untuk sobat yang mau mengaktifkan SMS notifikasi, nah dipikir-pikir dulu karena ada biayanya. Dan untuk menonaktifkan nggak usah khawatir ya, kalau tidak bisa ya dinaikkan aja nilai minimumnya. Jadi seperti itu. Oke, saya review kembali sebelum kita akhiri videonya. Jadi untuk sobat yang buka rekening, saya sarankan jangan buka rekening banyak-banyak ya, seperlunya saja. Karena apa? Karena setiap rekening itu ada potongannya. Potongannya ada apa aja? Yang pertama biaya administrasi, yang itu adalah bulanan, setiap bulan terpotong. Yang kedua adalah biaya kartu ATM kalau sobat mengaktifkan kartu ATM. Yang ketiga adalah biaya penalti saldo minimum. Nah, itu tidak semua bank, tapi ada ya bank-bank tertentu. Kemudian yang keempat, kalau sobat mengaktifkan SMS notifikasi, maka akan terkena potongan juga. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga mencerahkan sobat supaya tidak kaget nantinya karena ada potongan-potongan. Seperti itu ya sobat. Kalau sobat itu tidak terlalu penting, jangan terlalu banyak buka rekening. Oke. Jadi cukup sekian video kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.